Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD ya. Ada Euro USD, GBP USD, USD Kanada dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan di time frame H4 ya untuk Euro USD, di mana pergerakan kemarin sempat terjadi penurunan ya dan membentuk low terbaru, dan di sini terjadi penurunan dan terjadi kenaikan ya kalau kita perhatikan dan lihat menyentuh level 1.03813, terjadi penolakan kuat pada buyer dan membentuk bullish engulfing di time frame H4. Seperti apa untuk kondisinya saat ini? Yang pertama, ini saya akan bersihkan dulu gambar dari garis-garisnya ini. Oke, ini akan saya hapus dulu. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita perhatikan besar kemungkinan untuk Euro USD ya, bisa terjadi yang namanya akan menguji level 1.04674 ya. Kalau saya lihat dari pergerakan ini ya, kecenderungannya ada terjadi kekuatan buyer yang akan mendekati ke area sini. Ya, ke area sini. Mungkin ini saya akan gambarkan dulu. Ya, jadi area sini bisa dijadikan titik sell atau entry sell ya, area wilayah ini. Ya, di sini bisa dijadikan titik target sell kita. Ini saya tandain dulu ya. Nah, kalau terjadinya koreksi pun ada wilayah yang bisa disentuh, yaitu di 1.04434, tapi syaratnya dia harus breakout di bawah 1.04674. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya, seperti apa kondisinya. Nah, di time frame 1 jam kalau kita turunkan, ini saya pasin dulu target yang di atas. Ini ada wilayah order block ya di sini. Ini wilayah order block. Oke, gambarannya seperti ini ya, area ini. Dan kemudian kalau kita lihat dan perhatikan ya kondisi dari struktur terbentuk ini, yang pertama menguji kuat ya. Ini ada level kunci, sebenarnya ini bisa dijadikan level kunci. Ini kita jadikan level kuncinya membentuk area 1.04893 yang mendekati area trendline ya, mendekati area trendline. Dan yang kedua di sini, nih ya, nih yang kedua di sini, ini akan menjadikan titik kunci juga ya. Di area ini, dari dua level ini, mana dulu yang akan di breakout itu akan melanjutkan dari pergerakannya. Tapi kalau posisinya dia koreksi ya, posisinya kalau dia koreksi, maka minimal 50% dari pergerakan ini akan berada ke level area di kisaran 1.04434. Wilayah ini akan menguji kuat apakah akan terbentuk ke wilayah ini. Tapi menurut saya dengan kondisi terbentuknya bullish engulfing, untuk hari ini kekuatan naiknya lebih besar. Jadi skenarionya seperti ini. Saya akan gambarkan dua. Konsepnya sebenarnya sama. Kalau dia koreksi menyentuh 1.04677 ya, ini harus di breakout dulu. Dia akan menuju ke level ini ya, baru dia naik. Nah, sampai area ini target saya adalah sell ya. Di sini sell di kisaran 1.05226. Pokoknya wilayah order block ini cari aja potensi pattern terbentuk ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang terjadi penurunan. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini gambarannya. Atau skenario yang kedua, kalau dia break langsung ya, sebenarnya sama konsepnya ya. Intinya kalau dia break langsung 1.04893 ya, break langsung ke sini ya, dalam arti seperti ini. Bisa juga dia sideways dulu, oke, kemudian dia break ke wilayah ini dan dia naik menuju ke sini. Nah, gambarannya seperti ini, hampir sama polanya. Menurut saya gambarannya akan seperti ini. Maka di sini bisa dijadikan teman-teman acuan mana dulu yang di breakout dari level psikologi terdekat di 1.04677. Kunci level supportnya, resistennya adalah 1.04893. Mana dulu yang di breakout itu akan meneruskan dari pergerakan Euro USD sendiri. Dan perlu saya sampaikan juga, di mana nanti ada news juga di Eropa ya. Nih, ini juga akan pengaruh di Euro USD, di mana nanti
tanggal 1 Juli 2022 pukul 16.00 inflation rate ya, dimana previousnya ada 8,1, prediksinya forecastnya ada 8,4%. Ada kenaikan dimana nanti kalau terjadi kenaikan ya, actualnya sama dengan forecast, maka ada penguatan untuk euro USD ya. Kemudian juga hal yang sama, core inflation rate juga previousnya 3,8%, forecastnya 3,9%. Kalau actualnya nanti sesuai dengan forecast ada kenaikan 0,1%, maka akan terjadi penguatan pada euro USD. Ya, ini kondisinya seperti ini ya, kalau Anda bisa lihat. Dan nanti pun akan ada news juga ya. Sebentar, di berita data Amerika ini juga pengaruh karena lawannya euro USD adalah US dollar ya, indeks dolar ya. Dan di sini ada 1 Juli pukul 20.45 ya. Ini juga ada Global Manufacturing PMI, nanti kita lihat di jam-jam ini. Dan pukul ini juga, nah ini ada ISM Manufacturing, ini juga penting jam 9, akan berpengaruh pasti di market euro USD, di mana previousnya ada 56,1%, forecastnya 54,9%. Kalau nanti dari data Amerika ini ya, ini di Amerika pukul 9 data keluar sesuai dengan forecast ya, lebih rendah daripada previous, actualnya muncul sesuai dengan forecast, maka akan terjadi pelemahan pada mata uang dolar dan euro USD akan terjadi penguatan. Maka kalau kita perhatikan di sini make sense ya, dari kondisi teknikal pun sesuai dengan apa yang diprediksikan dari berita nanti yang akan muncul. Oke, gambarannya kurang lebih seperti ini untuk euro USD. Saya akan berlanjut di market GBP USD dan saya naikkan di time frame 4 jam. Kita mulai mapping dari sini. Hal yang sama Anda bisa lihat ya, ini kemarin kalau gambaran kita kan kalau dia break di bawah seperti ini, ternyata tidak kuat break di bawah 1.21059, tapi terjadi kenaikan, membentuk bullish engulfing ya, potensi kuat untuk hari ini terjadinya naik. Ini sifatnya koreksi ya menurut saya, karena kalau tren besarnya adalah turun ya. Anda bisa lihat koreksinya sampai dengan area berapa ya. Hati-hati saat terjadi bullish engulfing ini, jangan keburu untuk buy, minimal 50% ya. Yang saya akan gambarkan adalah area ini akan menguji kuat area ini ya. Nanti kalau tes di area sini, teman-teman wajib pantau ya. Kalau muncul pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, kemungkinan besar bisa buy di area ini ya. Syaratnya tadi ya ada pattern terbentuk ya. Kalau belum ada pattern terbentuk jangan entry ya. Intinya di situ. Ini terus kemudian ada pembentukan support, nggak apa-apa saya kasih gambaran di sini juga. Ini ada pembentukan support terbaru ya di wilayah ini. Oke, di 1.20927 ini area support terbarunya. Oke. Dan seperti apa skenarionya? Akan menguji kuat ke wilayah ini ya, ke wilayah ini. Perhatikan. Tapi kalau kecenderungannya ini memang dia menguji kuat, dia bisa ke sini ya. Ini bisa dijadikan titik acuan. Tapi nanti kita coba turunkan di time frame 1 ya ini. Ini juga termasuk ada area order block di wilayah ini. Ini ada area order block. Kemudian di sini juga sebenarnya bisa dijadikan acuan juga. Nah, di wilayah ini. Makanya saya bilang teman-teman hati-hati, ini sudah menyentuh area order block sebenarnya ya. Sudah menyentuh, tapi kita turunkan dulu. Di time frame H1 kita gambarkan dulu. Di time frame H1. Nah, di time frame H1 kalau kita ambil dari area ini ya, ambil area ini ya. Apakah ini bisa termasuk area order block di sini? Kita turunkan dulu sebentar. Oke. Nah, di wilayah ini menurut saya sih kurang ini ya, kurang valid ya. Saya lebih baik kecenderungannya tunggu sampai area ini. Area ini. Nah, ini ya. Ini menurut saya kurang valid, saya hapus ya, saya turunkan di time frame yang lebih kecil. Ternyata hasilnya kurang bagus. Saya akan tunggu aja ini break up structure lebih baik. Ya, saya akan tunggu dari pergerakan ini break di atas sini, dan area sini adalah target sell ya, yang cukup bagus untuk kita targetkan di 1.227
kisaran 733 atau 74 di minimal 50% dari area ini. Kalau kita gambarkan ya kurang lebihnya di sinilah bisa ambil untuk sell position di 1.22708. Ya, kalau gambaran dari skenarionya ya, langsung aja saya buatkan. Jadi akan menguji kuat ke sini dulu. Ya, saya tadi bilang ini adalah area uji minimal 50%, Anda bisa buy di kisaran di sini. Tapi nanti lihat kalau ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka kuat dorongan akan terjadi kenaikan. Intinya di situ ya. Kalau terjadi kenaikan ya, ini saya kalau terjadi kenaikan akan menguji ke wilayah ini. Ya, area ini akan di breakout seperti ini, akan koreksi dan terjadi kenaikan sampai sini baru dia akan turun. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman wajib pantau dan perhatikan di area ini. Oke. Jelas ya teman-teman semua ya. Jadi ini kondisinya dari market GBP USD, gambarannya seperti ini. Pastikan kalau pattern terbentuk baru buy ya. Ini contohnya pattern terbentuk ya. Ini ada single pattern nih. Bullish pin bar, kuat dia naik ya. Setelah dia ini juga long legs doji, dia turun, di sini bullish pin bar dia naik. Intinya di sini ada bearish engulfing, dia turun. Maka dari sini pastikan nanti di sini ada pattern terbentuk baru ada buy, stop loss di bawahnya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu USD Kanada. Kita mulai juga di time frame H4. Di USD Kanada, kalau kita lihat dari pergerakan kemarin ya, ini sifatnya adalah kalau kita lihat dari tren besar memang kuat naik ya, tren besar kuat naik, tapi saat ini masih konsolidasi ya, artinya masih terlihat koreksi ya, terlihat koreksi dan mencoba untuk menekan level 1.28614 yang ini ya, area support terdekatnya nih. Maka dari sini kalau kita perhatikan dan 50%-nya kan adalah ini yang kita lihat ya. Ini saya rapikan dulu aja deh. Ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya hapus dulu. Saya bersihkan dulu supaya enak kita lihatnya. Untuk analisisnya juga biar mudah. Ini key levelnya sudah terbentuk. Area-area pentingnya memang di situ sih. Oke, sebentar saya akan masukkan Fibonacci retracement ya dari sini. Titik tertingginya sampai titik terendahnya di area sini. Ini supaya nantinya bisa jadikan titik poin ya. Dimana harga memang sudah menyentuh area 50 sampai 61,8% terjadi penurunan ya. Kalau ini nantinya ya harga tidak kuat break di atas 38,2%, bahkan dia akan mengalami penurunan di bawah 23,6%, yaitu di 1.28667. Ini akan terjadi lanjutan penurunan. Hati-hati ya, karena ini sifatnya hanya koreksi. Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4 ini sudah masuk di wave keempat ya. Wave 1, wave 2, wave 3, ini wave 4. Nah, wave kelima masih akan terjadi penurunan. Oke. Akan menguji kuat ke level 1.28199 ya. Anda bisa lihat di situ USD Kanada. Saya akan turunkan di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam di posisi pembukaan kemarin terjadi kenaikan. Nah, ini tepat ya di area key level, ada long legs doji, atau kalau kita ukur dari 50% di 1.29191 terjadi konfirmasi candle merah-merah, maka dari sini terjadi penurunan. Nah, ya terjadi penurunan, dan saat ini yang menjadikan key level saya akan ganti di sini. Ini yang pertama mendekati 38,2%, yang kedua adalah ini ya, ini yang kedua adalah ini menjadi titik kunci juga, udah ada ya sebenarnya ini di 1.28614 ya, ini menjadi kunci juga area key levelnya di sini, kurang lebihnya di sini. Nah, skenarionya seperti apa? Yang pertama saya akan cari area yang cukup bagus untuk kita jadikan titik entry, yaitu 38,2%. Tapi pastikan area itu membentuk pattern terbentuk ya. Kalau belum terjadi jangan transaksi dulu. Karena kalau ini di breakout ya, ini kan kecenderungannya juga masih bergerak sideways ya. Pertama kita lihatnya di sini bergerak sideways berkisaran seperti ini dulu ya, sampai nanti kita lihat
rilis USD beritanya yang sesuai yang saya sampaikan tadi di market Euro USD ya. Sudah saya sampaikan tadi kondisi beritanya Amerika seperti apa. Nanti pasti akan mempengaruhi dari dolar ini, USD Kanada ya. Besar kemungkinan sih kecenderungannya akan turun hari ini ya. Yang akan menguji ke level ini, bisa jadi ini akan terjadi lanjutan penurunan menguji ke sini dan akan bergerak seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini ya. Karena di sini juga ada area support terdekat. Nih ada area support terdekat yang terbentuk di sini. Nah, akan menguji seperti ini gambarannya USD Kanada. Kecenderungannya kuat turun, cari aja titik entry sell. Maka dari sini kan kalau nanti dia break di sini akan menguji ke sini, cari area ini pembentukan pattern terbentuk di kisaran berapa. Di area ini baru sell, pasang stop loss di atas. Kalau dia break langsung di key level ini ya 1.28615 sell di bawah ini. Candle impulsif bearish pastinya ya. Ini atau Marubozu bearish baru sell, stop loss di atasnya dengan target terdekat adalah 1.28440 sampai dengan titik terendahnya 1.28199. Sampai sini dulu. Oke. Ini dari USD Kanada. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Nah, dari USD Jepang Yen terjadi yang namanya koreksi. Ini saya hapus dulu. Saya akan pindah ke time frame 4. Nah, di time frame 4 Anda bisa lihat secara time frame ya, kekuatan buyer masih sangat besar, trennya besar naik ya, meskipun kemarin di wilayah ini dia gagal meneruskan breakoutnya ya, dia lebih kecenderungannya turun ya, karena beberapa indeks dolar juga turun ya kemarin. Di sini terjadi penurunan ya, yang sudah kita pasang order block juga ini sudah tidak berlaku ya. Nah, ini terjadi penolakan saat ini ya, apakah dia mampu naik atau dia hanya sifatnya koreksi untuk time frame kecil ya, untuk time frame kecil. Tapi di sini sudah ada area yang sudah kita buatkan ya, minimal 50% dari penurunan ini. Berapa ini kita hapus dulu aja ini. Sebentar. Ini saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement karena akan menjadi titik uji kuat. Ini sampai dengan wilayah ini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Akan menguji area 136.279, area 50% ini akan menjadi acuan kita ya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame H1. Oke, nah gambarannya seperti ini time frame H1 ya. Nah, betul ya. Ini kuat nih. Ini ada area order block di sini. Ini saya akan gambarkan dulu. Ini kuat mendekati 50% juga. Oke, incar wilayah ini untuk menjadikan titik sell kita ya. Ini untuk menjadikan titik sell kita, saya akan cari area ini menjadi titik sell. Nah, dan ini adalah area order block. Oke, nah seperti ini. Jadi langsung aja saya buatkan skenarionya ya. Skenarionya adalah, bentar ya, saya lihat dulu yang di posisi bawah. Oke, akan menguji kuat juga area support di sini. Kalau dia turun bisa bergerak menuju ke wilayah ini. Nah, di sini. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman, skenarionya. Saya akan gambarkan ini akan menuju ke level sini, ke order block ya. Di sini akan target sell kita setelah pembentukan pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Di sini ya, kurang lebihnya di sini akan sell di 136.279 atau di kisaran 136.200. Di sini ya, sell, dan setelah pembentukan pattern ya, kalau belum ada pattern jangan sell. Setelah pembentukan pattern terjadi baru sell dengan target dia breakout structure 135.550 sampai mendekati wilayah ini ya. Ini koreksi. Nah, gambarannya seperti ini, akan menuju ke sini. Nah, ini gambaran untuk market USD Jepang Yen. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.